Halo semuanya, welcome back. Jadi kita belajar lagi ya programming. Untuk kali ini kita belajar mengenai branching atau percabangan di sebuah program gitu ya. Jadi last time kita belajar mengenai ini ya, mengenai operator, dan di titik ini kalian bisa membuat program yang sederhana gitu ya. Jadi kalian udah bisa belajar basic-basic programming seperti apa gitu. Nah, tapi di sini ada satu superpower, yaitu ada namanya branching. Di sini kita bisa memanfaatkan logic ya, atau logical operator yang ada di sini. Seperti itu. Oke, sekarang contoh ya, contoh soal nih. Eh, buatkan saya suatu program yang print seperti ini ya, Mike is old atau Mike itu tua gitu ya. Jika value dari variabel Mike age itu lebih dari 50. Kalau enggak, kalau enggak lebih dari 50 dia print Mike is young atau Mike itu muda gitu ya. Nah, kalau dari knowledge yang kalian dapat dari video-video sebelumnya, it's impossible ya untuk membuat program seperti ini. Kenapa? Karena kita coba ya, misalkan contoh di sini integer Mike age 35. Kita udah membuat print statement ini juga gitu ya. Tapi kita nggak bisa milih nih. Kalau dia lebih besar dari 50, kita mau ke line 6. Kalau enggak, dia ke line 7. Bagaimana cara kita untuk melakukan itu? Milih-milih line apa yang mau dijalankan gitu ya, statement apa yang mau dijalankan kalau logikanya seperti ini gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kita perlu suatu sintaks baru ya, yaitu yang namanya if ini gitu ya. Nah, di if ini jadi sintaksnya tuh seperti ini. If terus buka kurung dan tutup kurung seperti biasa ya, kurung biasa. Kemudian di dalam kurung ini harus mengandung suatu logic ya, suatu yang antara true atau false seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan uh, mungkin operator seperti ini, operator comparison, karena semua ini true atau false ya. Dia selalu true atau false. Karena sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya, lebih besar atau tidak lebih besar gitu. Kalau assignment ini nggak seperti itu. Assignment ini seperti statement aja gitu. Jadi kayak perintah, masukkan value ini ke variabel ini gitu. Kalau operator matematika juga dia keluarnya ya berupa angka gitu ya, bukan berupa true atau false. Kalau comparison berupa true atau false, logical juga ya, true atau false. Jadi kita antara pakai ini atau comparison untuk uh, mengisi di bagian ini di dalam kurung biasa. Kemudian kita pakai kurung ini, curly brackets, itu ya. Terus di dalamnya ada statement-statement ketika di dalam ini, di dalam kurung ini true gitu. Nah, kita coba dulu nih ya. Uh, kita coba dulu. Kita coba compile, kemudian kita out. Nah, ketika out, dia nggak ngeluarin apa-apa. Kenapa? Karena mic edge ini 35 gitu ya. Dan kita melakukan if lebih besar dari 50, maka kita print ini gitu. Sekarang coba kita ubah ini jadi 65. Kita compile lagi, kita jalankan. Nah, baru ke jalan ya, mic is old ya. Jadi itu gunanya if. Untuk melakukan kontrol, kita mau menjalankan statement apa gitu. Nah, ada keyword lagi namanya else. Jadi if sama else ini adalah sebuah reserve word juga ya dari bahasa C. Jadi kita nggak bisa bikin variabel pakai kata ini gitu. Nah, else itu digunakan untuk uh, ketika ini nggak dijalankan gitu. Jadi ketika ini nggak dijalankan atau ketika ini salah ya, dia akan ke else gitu. Jadi jika ini jalankan ini, kalau nggak jalankan ini gitu. Jadi itu ya untuk mengontrol kita mau
menjalankan statement apa gitu. Nah, Mike is old kalau kita ganti tadi misalkan 35 ya, 35. Nah, Mike is young. Seperti itu. Nah, itu basic ya, basic banget untuk masalah branching. Nah, sekarang ada problem lagi ya. Buatan gua program yang ngeprint Mike is still a kid jika value variabel ini kurang dari 12. Kemudian print Mike is teenager, remaja, kalau value Mike age itu 12 sampai 20. Kemudian print Mike is an adult, dewasa, kalau value-nya lebih besar dari 20. Oke. Supaya mempercepat ya, mungkin kalian akan membuat seperti ini. Ya, mulai dari line 6 sampai line 14. Jadi ketika kurang dari 12, dia ngeprint ini, terus else. Nah, karena ada 3 kondisi, jadi kita tambahin if lagi nih, di else. Jadi make sense ya, masuk akal ya. Jadi kalau kurang dari 12 ini, jadi kalau else berarti dia lebih besar sama dengan 12. Terus dia di if lagi nih. If dia kurang dari sama dengan 20, ya udah dia menjalankan ini. Kalau enggak dia menjalankan ini. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini ada banyak tab ya atau banyak spasi di sini. Jadi contohnya if terus dalam else dia juga ada spasi lagi gitu. Jadi sebenarnya spasi itu programmer agak menghindarkan hal seperti itu. Kenapa? Karena membuat code-nya jadi jelek gitu. Nah, kita bisa membuat ini jadi lebih simple atau lebih bagus gitu ya secara sintaks. Yaitu kita bisa pakai else if langsung seperti ini. Itu. Jadi sama kayak tadi ya logiknya. Kalau kurang dari 12 yang ngeprint ini. Nah, kalau enggak, tapi jika kurang dari sama dengan 20, dia print ini. Else itu ketika semuanya ya, semua dari Mike Edge kurang dari 12, Mike Edge kurang sama dengan 20, dia bisa print ini gitu. Dan else if ini bisa bermacam-macam ya, ada banyak gitu. Jadi misalkan nih else if di sini, nanti di bawah bisa diselipin else if, boleh gitu. Tapi kalau else cuma ada satu. Karena ini seperti kayak defaultnya ya, ketika kita uh, udah melakukan semua if, jadi ketika udah masuk else, ya udah itu defaultnya. Ketika semua logic nggak masuk, ketika semua ini false gitu, dia masuk ke else. Jadi gitu ya. Oke, ini ada problem lagi. Buatan gua program yang ngeprint uh, nama hari ya, sesuai dengan angkanya. Contoh, gua ada variabel A gitu ya, sama dengan 0. Nah, nanti kita print Sunday gitu. Kalau satu Monday gitu. Nah, supaya membuat cepat juga, gue udah bikin ininya, programnya. Nah, ini ya, contoh in day of week misalkan 0. Nah, kita mungkin bisa bikin ini ya. If day of week 0, printf Sunday gitu. Nah, tadi sebenarnya gue udah bilang as if bisa banyak gitu ya. Dan as ini default. Jadi ketika semua nggak ada di sini, ya udah dia ngeprint invalid day of week. Jadi salah gitu ya. Karena nggak ada hari ke-8, hari ke-9 gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya agak apa ya? Mungkin programmer ada juga yang kurang suka ya dengan sintaks seperti ini. Jadi dia bikin sintaks yang lebih mungkin agak lebih oke gitu ya. Padahal mungkin ya jatuh-jatuhnya sama gitu. Nah, uh, ini alternatif ya dari membuat hal seperti ini. Kita bisa pakai switch case namanya ya. Namanya adalah switch case. Hmm, oke. Jadi sama ya, sampai line 5 ini sama. Ketika line 6, dia udah kan if lagi. Dia pakai switch. Jadi switch case ini dia juga apa ya? Dia juga sebuah reserve word dari bahasa pemrograman C. Kita nggak bisa bikin variabel ya pakai ini. Jadi pertama switch di dalam ini bukan logic ya, di dalam ini tuh variabelnya ya. Jadi beda ya sama if. Di dalam kurung ini variabelnya. Jadi ketika kita kurung curly brackets sampai bawah sini, di dalam ini ada beberapa case. Jadi ada case 0. Nah,
keyword setelah case ini nanti akan dicocokkan dengan day of week gitu. Jadi nanti day of week-nya berapa? Nanti dicocok ini 0, 1, 2, 3. Nah, kebetulan kasus kita 0, maka dia ke sini gitu. Nah, di sini ada titik 2 ya. Jadi grammarnya seperti ini, nggak boleh di violate, nggak boleh dilanggar ya grammarnya. Nah, sampai 0 dia printf nih. Dia printf Sunday gitu. Kemudian yang lain berikutnya break. Nah, break ini nanti gue jelaskan di video mengenai looping. Tapi untuk sekarang kita bisa skip dulu aja gitu. Nah, gue jelasin dikit break ini apa. Break ini sebenarnya list of word juga dari C. Jadi ketika dia masuk 0, sebenarnya by default programnya akan menjalankan sampai ke bawah gini ya. Jadi kalau if dia kan ketika jalankan Sunday, ya udah dia nggak peduli akan semua hal ini gitu. Ketika dia Sunday, dia langsung ke sini, ke return 0. Tapi beda behavior ya, beda perlakuan dengan switch case. Jadi ketika dia masuk line 8 ini, sebenarnya dia secara default akan menjalankan semua sampai bawah gitu. Nah, that's why kita pakai break di sini. Break itu untuk keluar dari curly brackets yang ada di sini, ya. Jadi ketika break, ya udah dia langsung ke return 0 di bawah. Jadi seperti itu ya. Switch case. Oke, di sini balik lagi ke operator ya, video sebelumnya. Operator itu ada 3. Ada namanya unary, binary, ternary. Jadi unary itu ketika operand ya. Di video sebelumnya kan kita belajar operand itu apa? Operand itu beberapa value yang dipakai oleh operator gitu. Unary itu operannya selalu 1. Jadi contoh, kan tadi ada operator tanda seru ya. Di sini nih operatornya tanda seru. Nah, tanda seru itu adalah unary. Kenapa? Karena dia cuma menerima suatu input aja. Jadi kalau suatu hal true, dia false-in gitu ya. Contohnya misalkan is ganjil gitu. Di false-in ya jadi is genap. Jadi seperti itu. That's why namanya unary. Karena dia cuma perlu uh, satu operan. Kalau binary, dia perlu 2 operan. Ketika kita tambah, ya harus ada something yang mau ditambah dan mau ditambah berapa gitu kan. Samanya dengan ini logical kurang dari. Jadi harus ada pembandingnya gitu, harus ada 2 gitu. That's why ini binary. Nah, ternary ini sebenarnya agak beda juga ya, agak unik dari sebenarnya. Nah, ketika kita memiliki if else sederhana, contoh seperti ini ya. Kalau skornya lebih dari 75, grade-nya A, kalau enggak B gitu. Nah, sebenarnya kita bisa membuat ini sebagai satu line aja gitu ya. Programmer suka membuat segala hal jadi satu line gitu. Nah, ternary-nya gini. Jadi grade bisa langsung disama denganin ya. Langsung bisa di-assign dengan A atau B gitu. Nah, tapi logiknya kita tahu di depan dulu. Jadi sintaksnya gini ya. Sintaksnya di awal itu pakai kurung depan dan kurung tutup supaya lebih aman ya. Sebenarnya nggak ada ini it's okay gitu. Ini opsional aja. Kurung depan, kurung awal dan kurung tutup. Nah, ini dievaluasi dulu. Apakah benar gitu? Skor kurang dari 75. Ya, ini antara true atau false gitu ya. Nah, kalau true ya, dia akan nge-assign ini A ke dalam grade. Kalau false, dia akan nge-assign B ke dalam grade-nya. Jadi seperti itu. Ini ternary ya. Biasanya sih sering dipakai juga, lumayan sering ya. Banyak orang yang menyukai juga grade ini, termasuk gua ya. Suka ternary gitu. Nah, jadi seperti itu ya guys. Oh ya, by the way, sebenarnya kurung awal dan kurung tutup ini juga operator ya. Sama seperti matematika sebenarnya. Ketika kita melakukan 5 plus 3 kali 2, sebenarnya ini kan adalah 11 ya. Kenapa? Karena kali itu didahulukan gitu. Sama halnya dengan programming juga. Uh, tapi kalau kita kasih kurung di sini, 8 kali 2, 16. Jadi gitu ya. Kurung itu untuk melakukan uh, apa ya, didahulukan gitu. Jadi itu hal yang kurang di video sebelumnya ya. Nah, terakhir
kita belajar mengenai printf ya. Printf itu kan kita melakukan suatu output ke program. Tapi kita belum pernah nih melakukan input ke program gitu gimana. Nah, kita bisa melakukan input pakai scanf gitu ya. Contohnya seperti ini. Eh, contohnya kita mau memasukkan suatu bilangan ke suatu variabel. Jadi misalkan ada integer make age gini. Kita bisa melakukan scanf. Terus di sini pakai %d ya. Pakai format specifier integer. Kemudian kita taruh nama variabelnya di sini. Dan jangan lupa di sini ada dan. Ya, jadi don't worry, dan ini sebenarnya akan dibahas juga di modul mengenai pointer nanti ya. Jadi for now selalu ikutin kaidah dulu bahwa di sini ada dan gitu ya. Nah, nanti otomatis kalau kita masukkan suatu value nanti di-assign di dalam variable makeAge gitu. Kita kasih contoh ya. Scanf printf makeAge. Nah, thank you AI. Oke. Nah, ketika kita ini jalankan program, dia akan berhenti teman-teman ya. Kenapa dia berhenti? Karena dia menunggu inputan dari kita gitu ya. Misalkan kita mau kasih angka 50 dan kita enter, itu berarti kita udah selesai untuk memasukkan suatu input ke dalam program kita. Nah, ini 50 ya tadi, kita enter, langsung dia ini, Mike is 50 years old, gitu ya. Jadi itu adalah basic input dan output. Jadi udah kebayang ya maksudnya gimana kita mau memasukkan suatu input gitu ya. Nah, ini ada exercise untuk teman-teman juga. Untuk melakukan refactor ya, refactor itu mengubah suatu code dari suatu code yang lain tanpa mengubah logic di dalamnya gitu ya. Itu namanya refactor. Kode makeAge yang tadi dari previous examples. Jadi contoh yang seperti ini ya. Nah, di sini kita ubah secara ini ya, namanya hardcode. Hardcode itu kita langsung masukin value di sini, suatu variabel. Nah, kita mau value ini sebenarnya inputan dari kita, inputan dari user gitu ya. Nah, jadi inputannya yaitu 50 gitu. 50 inputannya udah masuk ke makeAge, nanti di print gitu ya. Oke, kita coba refactor nih. Kita kopas dulu lah ya ininya. makeAge kurang dari 12. Atau kita pakai ini aja deh biar lebih cepat ya. If makeAge kurang dari 50, maka printf make is old gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mau value-nya kita masukkan dari user. Dari kita ya. Oke. Aduh. Oke. Kita compile. Nah, kita masukkan ya value-nya. Misalkan kita mau 10. Maaf, ini kebalik ya. Nah, kalau 10 berarti 10 Mike is young gitu. Nah, kalau kita mau coba untuk testing yang old, ya kita nggak perlu coding lagi ya. Kita masukkan value yang berbeda aja dari programnya gitu. Misalkan kita mau 100 ya. Nah, jadi Mike is old. Jadi gitu ya untuk melakukan input dari user. Oke, so ya itu aja untuk masalah branching. Nextnya kita akan belajar looping dan ya itu lumayan seru sih. So stay tune di next video. Bye bye.